tadaitum minhum walahu qadirun walahu ghafurur rahim rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah hari ini ya Allah untuk kami bisa mengukuhkan bersama-sama ya Allah wakaf ambasador community dan juga ikrar wakaf ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lindungilah kami yang ada di dalam ruangan ini maupun rekan-rekan kami yang akan menghadiri acara pada hari ini ya Allah. Bimbinglah kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik, bisa menjalankan amalan jariahmu ya Allah untuk bisa bermanfaat buat masyarakat dan umat ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa zuriyati wal ibad ajmain. Sayyun ilailum al-Fatihah. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan masuk ke dalam rangkaian acara pertama, yang dimana di dalam rangkaian acara ini saya ingin perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Buat yang belum kenal, nama saya Hari Harmandar ya. Anda boleh panggil saya Arman, Anda boleh panggil saya Arman Maulana, Anda boleh panggil saya Armando, tapi tolong jangan panggil saya Pulgoso ya ibu-ibu semua. Baik ya. Baik ibu-ibu semua, dalam rangkaian pertama maka akan dibuka speech yang sangat luar biasa, welcoming speech dari founder Wakaf Ambassador Community, Ibu Eka Pujiasi. Boleh beri tepuk tangan untuk Ibu Eka Pujiasi. Waktu dan tempat silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi, walaupun siang kita pagi aja ya biar seru ya. Terima kasih sahabat-sahabat solehah saya semua gitu kan ya, kepada yang terhormat. Mana ya ini yang tamu undangannya, mungkin pada yang terhormat Pak Norman, kemudian pada yang terhormat Ibu Ketua juga. Harusnya hari ini juga hadir Ibu Kerry, Ibu pembina kita, tapi Ibu Kerry berhalangan hadir. Dan hari ini teman-teman acara yang luar biasa ya, hari ini kita akan melakukan, saya enggak bilang pelantikan ya, kalau pelantikan ini tapi pengukuhan. Sebetulnya sama aja, tapi bagi saya pengukuhan itu ibarat gimana ya, agak lebih dalam ya, setuju nggak sih teman-teman, daripada pelantikan ya. Alhamdulillah ini adalah acara yang kita tunda-tunda cukup lama gitu, karena saya tahu persis teman-teman semua, para wanita-wanita hebat ya yang hadir di ruangan ini adalah ibu-ibu yang sibuk gitu kan ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi, melakukan acara yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu pengukuhan pengurus Wakaf Ambassador Community, sekaligus kita melakukan acara rutin setiap bulan yaitu ikrar wakaf dan pelantikan anggota baru. Alhamdulillah hari ini kita ada 2 orang pelantikan anggota baru di Wakaf Ambassador Community. Nah teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat hadir hari ini ya. Mudah-mudahan setelah pengukuhan hari ini kita semua nih, karena nanti akan disebutkan sama Bu Ketua, kan mungkin kita juga sudah tahu di grup ya, bahwa tugas kita cukup challenging ya teman-teman, karena membawa nama Wakaf Ambasador gitu. Kalau kita bilang ambasador itu duta ya, kita hari ini kita kukuhkan, kita lantik para para pengurus Wakaf Ambasador untuk kita sama-sama bersyiar gitu kan ya. Hari ini tuh kurang lebih dilantik ada 25 orang ya teman-teman sebagai pengurus. Nah mudah-mudahan setelah dilantik ini teman-teman menjadi kepanjang tanganan gitu kan ya dari Wakaf Ambasador, menjadi simpul sedekah yang teman-teman bisa syiar tentang wakaf. Karena terus terang saja literasi wakaf di Indonesia saat ini tuh cukup masih sangat kecil. Penduduk Indonesia saat ini ada kurang lebih 235 juta penduduk yang beragama muslim ya, tapi ternyata literasi tentang wakaf hanya 0,44%. Jadi berarti
hampir 90% penduduk Muslim di Indonesia belum tahu literasi tentang wakaf gitu kan ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan terbentuknya teman-teman sebagai pengurus, terutama para public relationnya gitu kan ya, para duta wakaf, teman-teman bisa mensyiarkan apa sih wakaf ambasador ini gitu kan ya. Nanti secara detailnya kita mungkin akan melakukan 1 bulan sekali ya meeting rutin untuk pengurus, bahwa ternyata jangan sampai nanti pengurus tapi ditanya wakaf ambasador juga mungkin tidak jelas gitu kan ya. Nah jadi intinya teman-teman, dan alhamdulillah hari ini tuh kita kedatangan pembina kita ya yang tercinta Ibu Wagub, Ibu Hajah Lina gitu ya. Alhamdulillah juga beliau punya waktu hari ini ya di tengah kesibukan beliau gitu kan. Nah dengan kehadirannya Ibu pembina kita Ibu Lina, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi juga buat kita semua supaya kita dalam mensiarkan Wakaf Ambassador Community ini kita lebih powerful ya teman-teman. Dan setelah kita sowan ke beberapa pejabat gitu kan ya, kemarin terakhir juga kepada Ibu Gubernur ya, kemarin kita menjelaskan sosialisasi tentang wakaf ambasador, beliau juga sangat support gitu kan ya, luar biasa katanya. Biasanya ibu-ibu kan pengajian, ibu-ibu arisan, tapi di wakaf ambasador ini ibu-ibu syiar tentang wakaf ya, itu satu ini yang luar biasa gitu. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi terselenggaranya acara ini berkat juga kerjasama dari para pengurus dan para member di Wakaf Ambasador ini. Ya mudah-mudahan kegiatan kita setiap bulan menjadi ladang amal buat kita semua, menjadi ladang amal jariah ya, dan mudah-mudahan menjadi berkah buat kita dan keluarga kita. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Pujiasih selaku founder dari Wakaf Ambassador Community. Baik, acara berikutnya adalah pelantikan 2 anggota baru dari Wakaf Ambassador Community. Saya panggilkan Ibu Agustina dan Ibu Nina untuk maju ke depan karena akan disematkan berupa pin dari Ketua Ambasador Community. Saya persilakan kepada Ibu Agustina dan Ibu Nina untuk maju ke depan. Oke, luar biasa. Ibu Nina dan Ibu Agustina, boleh teman-teman kasih tepuk tangan yang luar biasa buat anggota baru kita. Ya, rekan-rekan semua, silakan. Oke. Satu lagi mungkin Ibu Nina. Oh, Ibu Nina ya, Bu Agustina. Oke, Bu Agustina masih di jalan. Baik, boleh disematkan dulu. Oke. Dimana ini membuktikan, penyematan ini membuktikan bahwasanya telah resmi ya anggota baru kita ya, Ibu Nina menjadi anggota dari Wakaf Ambassador Community. Boleh teman-teman tepuk tangannya yang luar biasa. Oke. Berfoto dulu dengan Ibu Lulu selaku ketua dari Wakaf Ambassador Community. Oke, baik. Ibu Agustina, silakan Ibu Agustina. Oke, silakan Ibu Agustina. Silakan Bu. Silakan Bu, maju ke depan untuk disematkan pin. Oke, disematkan pin sebagai tanda pengukuhan. Ya, pengukuhan dari anggota baru Wakaf Ambassador Community. Silakan Ibu. Oke. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Luar biasa, kita punya anggota baru, kita punya Wakaf Ambassador Community punya keluarga baru yang dimana akan bersama-sama kita berjuang untuk menginformasikan wakaf ini yang pastinya bisa bermanfaat buat masyarakat banyak dan pastinya buat umat muslim. Oke, luar biasa. Foto dulu Bu, ya difoto dulu. Oke. Oke, Bu Hera dengan Bu Eka. Maju ke depan, silakan.
Ini adalah anggota keluarga baru kita, ya, Ibu Agustina dan Ibu Nina yang hari ini dilantik untuk dan disematkan PIN sebagai anggota baru dari Wakaf Ambassador Community. Oke, terima kasih kepada Ibu Agustina, Bu Nina, Ibu Hera, Bu Eka, dan juga pastinya Ketua Ambassador Community kita, Ibu Lulu. Baik, Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu-ibu semua, baik ya, rekan-rekan semua. Saya mungkin kita akan masuk jam tepat, kita masuk 14.40 lewat 15, yang dimana ini mau memasuki waktu sholat asar. Oke, baiklah. Ternyata ada door prize, ya. Ada door prize. Wah, ini luar biasa sekali nih. Ada door prize, baik ya. Teman-teman semua, jadi siap-siap nih ya. Ada door prize. Baik ya. Saya kasih pertanyaan. Oke, pertanyaannya itu mudah sekali. Yang pertama, Anda siap? Anda siap? Saya minta angkat tangan dulu ya. Saya minta angkat tangan dulu ya. Oke ya. Angkat tangan dulu ya. Pertanyaannya mudah banget. Pertanyaannya mudah banget. Oke. Sebutkan nama panjang dari Ketua Wakaf Ambassador Community. Oke, Ibu, silakan Bu. Madia siapa Bu? Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dapat satu buah door prize. Oke. Kalau nggak tahu Bu, kebangetan ya Bu. Dengan Bu siapa? Ibu Heni. Oke, silakan Ibu Heni ke depan ya. Oke. Pertanyaannya sangat mudah loh. Oke, tahan dulu ya. Hadiahnya banyak. Saya disuruh tahan dulu nih. Saya disuruh tahan dulu. Oke, silakan Bu Heni. Sampai lupa, kebangetan ini katanya lo. Oke, ya. Oh, ini dia door prize-nya. Wow, luar biasa. Ini kalau segede gini biasanya mungkin alat blender ya Bu. Agak-agak besar gitu kayaknya. Oh bukan ya, itu ternyata door prize-nya. Wah, ini luar biasa ini. Oke, ya, ini berupa door prize untuk yang tadi menjawab pertanyaan. Oke ya, ya, menjawab pertanyaan. Oke, difoto dulu. Oke, luar biasa ya. Hampir tadi Utaminya ketinggalan ya Bu. Oke ya. Oke ya, kita kasih lagi apa? Oke, baik. Ya, Anda siap selanjutnya? Are you ready? Pertanyaan selanjutnya, biar agak deg-degan saya kasih back sound ya. Deg-deg, deg-deg, deg-deg. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan cukup 3 saja. Sebutkan cukup 3 saja nazir wakaf yang bekerja sama dengan WAC. Oke, ayo sebutkan hanya 3 saja nazir wakaf yang bekerja sama dengan Wakaf Ambassador Community. Ayo, cuman 3 aja. Ya, yuk. Ya. Dompet Duafa, Badan Wakaf Al-Quran, ayo Bu. Daurut Tauhid. Oke, betul banget. Oke, luar biasa. Dengan Bu siapa? Ibu Diana. Silakan Bu Diana ya. Silakan Bu Diana untuk menerima. Luar biasa ya. 3 nazir wakaf, dompet duafa, Badan Wakaf Al-Quran, dan Daurut Tauhid. Yang dimana Daurut Tauhid itu ada di Bandung ya. Oke, baik. Kita mau kasih satu lagi. Oke. Pertanyaannya. Dideklarasikan di Hotel Crown, tanggal berapa? Tanggal berapa Wakaf Ambassador Community dideklarasikan di Hotel Crown? Yang sudah jangan ya, yang sudah jangan. Kasih kesempatan sama yang belum. Nanti banyak banget itu nanti ya. Ayo, kapan dideklarasikan Wakaf Ambassador Community? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang bisa, saya akan lempar ke sini yang udah siap-siap nih katanya. Ayo, kapan dideklarasikan Wakaf Ambassador Community di Hotel Crown? Oke, silakan Bu
Lolo? 1 April. Oke, 1 April, bener? Bener? 1 April. Oke, Bu Lolo silakan maju ke depan ya. Oke, untuk menerima untuk menerima door prize, oke, ya, door prize. Kayaknya door prize-nya mau diambil dulu. Mungkin 1 buah kulkas atau 1 mobil wuling, Bu. Oke, ya. Wah, ini sepertinya diambil dulu door prize-nya. Oke, ini kunci mobil sepertinya Bu Lolo ya. Kunci mobil Suzuki Pajero, Bu. Oke. Bukan Mitsubishi ya, tapi Suzuki Pajero. Oke. Ya. Baik. Oke, kalau belum saya berfoto dulu mungkin dengan Bu Lolo. Oke, di pause dulu. Oke, door prize-nya menghilang. Oke, mungkin pengen kita kasih simbolik aja. Kita kasih simbolik, Bu, buat nanti di foto. Kita kasih simbolik buat di foto. Oke. Ini memang kayaknya kunci mobil, Bu Lolo, ya kan? Oke, ya. Baik kalau begitu. Siap. Oke. 1 buah dompet yang sangat cantik, luar biasa ya, dipersembahkan buat Bu Lolo. Foto dulu. Foto dulu. Oke. Pouch-nya nanti bisa buat menyimpan alat-alat makeup, alat-alat mandi mungkin, tapi jangan alat-alat rumah tangga ya, karena alat rumah tangga nggak muat sepertinya dimasukkan ke dalam pouch-nya. Baik, oke. Baik, rekan-rekan semua boleh tepuk tangan buat teman-teman yang tadi dapat door prize. Oh ya, luar biasa banget ya. Baik, rekan-rekan semua, karena kita sudah memasuki pukul 14:42, di mana sudah memasuki waktu asar 14.40, kami persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk menjalankan ibadah sholat asar kurang lebih 20 menit. Nanti kita akan kembali lagi ke ruangan ini tepat pukul 15.00. Ibu Wakil Gubernur yang sedang dalam perjalanan pada hari ini, maka sebelum kita memulai dan memasuki rangkaian acara berikutnya, saya mau bagi-bagi lagi nih. Oke. Yo, saya mau bagi-bagi. Yang udah dapat boleh, yang udah dapat boleh ya. Kita mau bagi-bagi lagi nih. So kita stay kembali ke tempat duduknya kita ya. Ke tempat yang sudah disediakan, kita stay kembali lagi karena saya mau kasih lagi ya. Saya mau kasih lagi ya. Oke ya, saya boleh kalau nanti saya katakan halo tolong dijawab dengan hai. Kalau saya katakan hai tolong dijawab dengan halo. Halo. Hai. Halo hai. Hai halo. Oke, baik. Rekan-rekan, saya punya pertanyaan lagi. Mungkin tadi yang di barisan depan, di barisan kanan saya, tadi udah ada beberapa orang yang dapat ya, Saya mau kasih pertanyaan lagi. Oke, saya kasih pertanyaan lagi nih. Siap nggak? Saya kasih pertanyaan lagi. Oke, apa tagline? Ya. Oke, pertanyaannya saya informasikan lagi. Apa tagline dari Wakaf Ambassador Community? Ya, Ibu. Oke, luar biasa ya. Bu dengan Bu siapa? Bu siapa? Bu Rina. Nurina. Oke, silakan Ibu maju ke depan untuk diberikan 1 buah souvenir. Ya, ini dia ya. Wakaf is lifestyle. Ternyata nggak cuma Bon Jovi ya. Wakaf Ambassador Community juga bilang wakaf is lifestyle ya. Oke, silakan Ibu ya. Ini 1 buah pouch ya, 1 buah pouch. Yuk ya. Oh, Ibu Lulu yang akan memberikan, silakan difoto. Oke, 1 buah pouch. Ya, ini mungkin bisa ditaruh dengan handphone, dompet, power bank ya, bisa ditaruh. Iya, pouchnya kulit ya, power bank, tapi jangan ditaruh power supply ya, karena bisa berbahaya kalau power supply. Oke. Baik ya, rekan-rekan semua, teman-teman semua, saya mau kasih 1 pertanyaan lagi. 1 pertanyaan lagi. Sebelum kita masuk, saya akan kasih 1 pertanyaan lagi. Sebutkan. Siap? Sebutkan. Oke, saya ulangi lagi.
Sebutkan 2 manfaat wakaf, oke, yang ada di wakaf Ambassador Community. Oke, ya. Ada wakaf apa saja? Ada wakaf apa saja? Ayo. Ayo. Oh, ya kata. Oke, yang belum katanya, yang belum. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Enggak ada yang dengerin tadi ternyata ya. Oke, siapa ada yang bisa? Iya, Bu. Oke. Kurang tepat ya. Wakaf langsung dan wakaf tidak langsung. Ini kayak saya dulu kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung ya. Oke. Oke. Silakan, Bu. Oke, wasiat wakaf sama wakaf langsung. Silakan Ibu maju ke depan ya. Silakan untuk bisa dapat 1 hadiah lagi. Oke. Silakan. Dibantu Ibu Lulu mungkin. Silakan. Oke. Oke, ya. Ini pasti di dalamnya adalah kunci motor atau kunci mobil nih ya Bu Lulu ya. Oke, kunci membuka hati kan. Oke, luar biasa ya. Oke, ada 2 manfaat wakaf langsung dan juga tadi apa? Wakaf wasiat. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman semua. Oke, ya. Oke, ya teman-teman semua. Tadi sudah ada 2 orang yang dimana sudah mendapatkan door prize yang sudah kita berikan kepada teman-teman kita. Rekan-rekan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam rangkaian acara berikutnya, di mana ada sambutan, ya, sambutan. Baik, ada 1 buah pertanyaan lagi. Oke, ya. Ikrar wakaf pertama kali yang diberikan, wakaf Ambassador Community untuk pembangunan apa? Oke, ya, ada yang tahu? Oke. Yang pertama kali untuk pembangunan apa? Apa, Bu? Eko pesantren. Nah, benar Bu Lulu? Nazir wakafnya apa, Bu? Daurah Tauhid. Oke, benar? Oke, luar biasa. Silakan Ibu. Ternyata di sini mengamati dan melihat semua ya. Luar biasa. Oke. Silakan, Bu. Wah. Ya luar biasa ya. Oke, pouchnya 1 buah pouch cantik kulit yang dipersembahkan. Ya, bisa dimasukkan untuk alat-alat kosmetik, oke. Tapi jangan alat-alat bangunan ya, Bu. Berat soalnya. Oke. Oke, ya, teman-teman semua, masih ada lagi? Bu Lulu, masih mau kita kasih lagi? Oke, ada lagi ternyata. Oke, baik, sepertinya mau dihabiskan sekarang karena ada press release ya di atas. Oke. Nama perusahaan Mitra Wakaf Wasiat yang bekerja sama dengan Wakaf Ambassador Community. Oke. Mitranya. Ayo. Siapa yang tahu mitranya? Mitranya siapa? Oke. Ya. 5. Oke, Bu Lulu, silakan. Apanya? Oh, udah dapat jangan. Oh, yang belum katanya belum. Sun Life Syariah, betul banget. Oke, silakan Ibu. Oke. Ya. Kalau nggak tahu kebangetan ya. Tadi barusan foto sama chiefnya ya, yang keren banget. Baik ya rekan-rekan semua ya, luar biasa sekali ya. Oke ya teman-teman semua dan rekan-rekan semua, halo, hai. Oke ya, alhamdulillah masih bersama kita ya teman-teman semua ya. Oke, rekan-rekan semua, selanjutnya akan ada acara sambutan, tapi kita menanti Ibu Wakil Gubernur yang kurang lebih akan hadir ke dalam ruangan ini dan akan oke, baik teman-teman yang dapat door prize silakan maju ke depan. Kita akan melakukan foto.
Kita akan melakukan foto ya, kita akan melakukan foto. Silakan untuk maju ke depan. Kita akan berfoto, kita akan berfoto. Wah, ini luar biasa sekali. Kita akan berfoto yang mendapatkan door prize. Kita akan berfoto. Oke. Wah, luar biasa. Ada yang udah dipakai ya. Luar biasa. Ternyata matching ternyata ya. Matching ternyata. Oke. Kita berfoto dulu teman-teman yang mendapatkan door prize pada hari ini. Oke, door prize-nya boleh dibawa. Ini temanya luar biasa ya, warnanya biru-biru, menandakan kalau biru itu menandakan lautan. Ini menandakan lautan, pinknya itu kesyahduan. Ya, luar biasa teman-teman semua. Oke, ya, silakan berbaris. Ya. Oke. Yang sebelah sana kosong. Oke. Push 1 2 3. Lagi 1. Oke ya, luar biasa, ibu-ibunya heboh banget ya. Mungkin dipersilahkan kepada ibu-ibu yang akan menyambut Ibu Wakil Gubernur ya, yang sudah sedikit lagi akan hadir di tempat ini, rekan-rekan semua, untuk melakukan yang namanya pengukuhan pengurus wakaf Ambassador Community dan ikrar wakaf pada hari ini. Oke. Baik, yang kurang lebih beberapa menit lagi, berapa menit ke depan? Oke, ya, boleh. Pinjam dulu bentar. Jadi teman-teman, nanti setelah oleh Ibu Wagub disematkan PIN, kita biasa mendeklarasikan yel-yel kita. Sudah hafal kan? Masih ingat nggak? Yang kami dengan ini menyatakan akan menjadikan wakaf sebagai lifestyle gitu ya. Masih ingat nggak? Saya latihan dulu ya. Kami wakaf Ambassador Community dengan ini menyatakan akan menjadikan wakaf sebagai lifestyle. Semuanya ketika di depan sama ibu. Ya, siap ya? 1, 2, 3. Kami dari wakaf Ambassador Community menyatakan akan menjadikan wakaf sebagai lifestyle. Ingat ya itu ya, nanti ya. Wah, luar biasa ya, ada yel-yelnya. Ini mengobarkan semangat nih ya. Baik teman-teman, mungkin ada informasi sepertinya sudah dekat Ibu Wakil Gubernur, Ibu Hajah Lina Marlina, yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke dalam acara pengukuhan pengurus wakaf Ambassador Community dan ikrar wakaf. Baik ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kita akan melanjutkan kembali ke dalam rangkaian acara selanjutnya, yang dimana selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Wakaf Ambassador Community, Ibu Lulu Madia Utami. Kami persilakan kepada Ibu Lulu Madia Utami untuk waktu dan tempat. Silakan. Daripada nyarong. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Ibu kita semua, Ibu Jawa Barat, yang tercinta, Ibu Wakil Gubernur, Ibu Hajah Lina Marlina, hatur nuhun Ibu atas sumping di komunitas Wakaf Ambassador Community. Mudah-mudahan dengan Ibu berkenan hadir sebagai pembina di komunitas kami,
mendapat setiap langkahnya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan selamat datang, terima kasih kepada Bapak Norman Nugraha sebagai Chief Syariah Bisnis Sanlab Syariah, yang mana Sanlab ini adalah sebagai mitra utama dari Wakaf Ambassador Community. Kemudian yang saya hormati Bapak H. Iman Siswoharjo, perwakilan dari Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat. Hatur nuhun Pak, sudah sumping di komunitas kami. Kemudian dari perwakilan Nazir Wakaf, yaitu Ibu Lina, yang mana insya Allah Ibu pada hari ini kita akan melaksanakan ikrar wakaf dari 27 member anggota Wakaf Ambassador Community. Ini sebagai agenda utama karena memang kami setiap bulan selalu melaksanakan ikrar wakaf. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan insya Allah di tempat yang penuh rahmat dan berkah ini. Kita bersyukur diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua pada akhirnya dikumpulkan di dua acara yang sangat kita nantikan Ibu. Kami sebetulnya sudah mendeklarasikan Wakaf Ambassador Community ini pada bulan April tanggal 1, namun kami sangat menanti-nanti Ibu untuk mengukuhkan pengurusan. Kemudian tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tentu saja kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak dan Ibu, terutama Ibu, izin saya memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Alhamdulillah saya mendapatkan amanah dari sahabat-sahabat semua yang ada di komunitas Wakaf Ambassador Community ini, yang memang amanah yang sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa menjalankannya. Saya sebagai Ketua Wakaf Ambassador Community, nama saya Lulu Madia Utami Bu, salam bakto, salam kenal. Jadi komunitas ini kalau boleh sedikit saya rewind Bu, pembentukannya memang berangkat dari keprihatinan kami semua bahwa kesadaran wakaf di Indonesia ini masih sangat minim. Bahkan menurut data Badan Wakaf Indonesia masih di bawah 0,4%. Kemudian yang lebih memprihatinkan lagi, ternyata Ibu di seluruh Indonesia ini kurang lebih 400.000 hektar tanah yang masih terbengkalai. Untuk itu kami dengan memiliki giroh yang sama dari berbagai latar belakang profesi, mungkin Ibu barusan juga ya sebagian sudah banyak yang kenal, dari berbagai latar belakang profesi, ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada yang ibu notaris. Di sini bahkan ada 4 orang ibu notaris. Kami memiliki giroh yang sama, ingin sama-sama untuk mensyiarkan tentang wakaf. Ingin sama-sama berperan aktif. Selain kami juga memang sebagai wakif Ibu, sebagai wakif aktif kami juga ingin bersama-sama mensyiarkan atau mendakwahkan betapa pentingnya wakaf. Nah kami juga sebetulnya sangat menantikan informasi nih Bu, apakah di Jawa Barat ini sudah berapa banyak masyarakat yang sudah sadar wakaf gitu ya. Nah kemudian di komunitas kami juga sebetulnya ada ketentuan Bu. Biasanya di komunitas-komunitas lain ada ketentuan untuk uang kas atau apa. Nah di kami ketentuannya ada ingin memborong 2 manfaat wakaf. Ada wakaf langsung yang kami kumpulkan setiap bulannya dari anggota untuk diserahkan langsung kepada nazir wakaf. Alhamdulillah kami sudah bekerja sama dengan sekitar 12 nazir wakaf sekarang ini. Waktu pembentukan 11 nazir wakaf, kemudian sekarang ini sudah bertambah menjadi 12. Nah dari yang sudah berjalan dari bulan April, alhamdulillah kami rutin secara istiqomah mengumpulkan uang dari anggota. Jika mungkin di komunitas lain itu uang untuk anggota, uang kas untuk kegiatan. Tetapi kami di komunitas ini mengumpulkan uang untuk wakaf langsung. Jadi alhamdulillah mungkin jika kita berkumpul dengan orang-orang yang memiliki niat baik,
untuk sama-sama meningkatkan giroh kita untuk saling mengingatkan betapa pentingnya wakaf, maka kita akan sama-sama saling mengingatkan untuk berwakaf. Nah, kemudian yang kedua, kami juga ada mengambil manfaat wakaf wasiat yang sudah bekerja sama dengan Sun Life Syariah. Yang kebetulan pada sore hari ini kami merasa terhormat telah dihadiri juga oleh Bapak Norman Nugraha, yang silakan Pak berdiri Pak. Mungkin Ibu Wagub ingin berkenalan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Beliau adalah Chief Syariah Business dalam Sun Life Syariah yang memang telah bekerja sama dengan Wakaf Ambassador Community. Jadi kami pun ketika memutuskan untuk bekerja dengan Sun Life Syariah ini sudah melalui pemikiran yang sangat panjang Ibu. Karena kita sama-sama tahu wakaf ini sudah menjadi pemikiran, secara pemikiran awam, bahwa ketika kita bicara wakaf, kita harus nantilah tunggu tua gitu ya Bu, nantilah tunggu kaya raya, tunggu punya aset, benda tidak bergerak untuk diserahkan untuk wakaf. Padahal sekarang itu wakaf bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah. Dengan bahkan kami itu sering menggaungkan sekarang itu wakaf bisa semudah dengan harga secangkir kopi. Nah, untuk itu kami menggodok sedemikian rupa di komunitas ini bagaimana caranya agar sistem wakaf kita itu bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat, berbagai lapisan usia, tidak usah menunggu tua. Jadi bahkan kami itu kemarin sempat menyerahkan wakaf award untuk yang usia milenial. Untuk kedepannya justru kita ingin seperti ada komunitas juga khusus wakaf ambassador community tapi usia milenials. Untuk itu kami memutuskan kenapa bekerja sama dengan Sun Life Syariah ini, karena ini cara yang sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapa saja dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai usia. Mungkin itu latar belakang kenapa kami memilih untuk bekerja sama dengan Sun Life Syariah. Kemudian saya tidak ingin panjang lebar, namun mudah-mudahan teman-teman semua dengan kehadiran Ibu Wagub yang sudah berbulan-bulan kita nantikan akan menjadi tambahan energi bagi kita untuk semakin semangat mensyiarkan tentang wakaf ini, karena kita meyakini bahwa Allah itu sangat mencintai, bahkan lebih mencintai, disabdakan oleh Rasulullah di hadis Muslim, bahwa Allah lebih mencintai sesuatu hal yang lebih istiqomah, meskipun istiqomah itu hal yang sangat kecil. Betul ya Bu ya, mohon saya masih belajar. Jadi meskipun tiap bulan kami Bu, kalau boleh sedikit saya menyebutkan nominal, untuk wakaf langsung itu senilai 250.000 Ibu. Jadi kalau dihitung Masya Allah ya, 250.000 kalau dibagi setiap hari itu hanya Rp8.000. Tetapi yang sudah-sudah kami tuh pernah juga menyerahkan 250.000 bekerja sama dengan salah satu nazir wakaf bisa bedah surau di Sulawesi Utara. Bahkan kami juga pernah Ibu di Tasikmalaya untuk membangun sumber mata air. Jadi kami berpikir kalau tidak berkumpul di komunitas, rasanya mungkin kalau pergi sendiri ke nazir wakaf 250.000 ada kalanya mungkin agak malu ya Bu. Tapi mungkin ibarat sapu lidi. Kalau misalkan selembar, kalau dibuat nyapu patah gitu ya, tapi kalau dikumpulkan buat nyapu bisa bersih. Nah kami di komunitas ini meskipun kelihatannya sedikit, tapi dikumpulkan dengan gotong royong, dengan guyub, kemudian diserahkan ke nazir wakaf dengan secara bersama-sama. Aduh Bu, Masya Allah, setiap ikrar itu kita memiliki kepuasan batin yang sangat luar biasa. Mungkin setelah ini Ibu bisa menyaksikan juga, kebetulan hari ini acara kita selain pengukuhan pengurus, kita juga akan melaksanakan ikrar wakaf bersama perwakilan nazir wakaf dari Baitul Mal ya, untuk pembangunan klinik ya Ibu ya. Ya. Jadi ini sebagai agenda utama tetap kita di komunitas Wakaf Ambassador Community, kita akan selalu setiap bulan itu akan melaksanakan ikrar wakaf. Karena setelah kita pelajari wakaf itu tidak bisa sembarangan, ada rukun-rukun wakaf yang harus kita penuhi. Baik Ibu, saya tidak ingin menyita waktu lebih lama lagi. Saya izin membacakan nama-nama pengurus yang insya Allah akan Ibu kukuhkan pada
sore hari ini sebagai pembina Wakaf Ambassador Community. Nama-nama susunan pengurus Wakaf Ambassador Community. Sebagai penasehat sekaligus founder dari WAC ini adalah Ibu Eka Pujiasih. Kemudian itu Ibu Eka, ya. Kemudian pembina Ibu yang kita cintai, Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Hajah Lina Marlina Rustan SE. Kemudian Ibu Profesor Dr. Kelly Lestari, yang mana pada sore hari ini beliau berhalangan hadir. Kemudian Ketua saya sendiri, Lulu Madia Utami, Wakil Ketua Ibu Herawati, Sekretaris Ibu Regi Dali Murni, Wakil Sekretaris Mina Purnamasari, Bendahara Lisa Marlina, Wakil Bendahara Sani Insani, Wakaf Coach Dewa Ayu, kebetulan pada hari ini juga beliau tidak hadir. Kemudian seksi acara Weti Budiarti, pengembangan organisasi Ibu Kiki, kemudian Yani Asma Winata, dan Lilis Yusginarti. Public Relation, Oshe Anggandari, Heni Panyaungan, Ocha Cahya, Cut Oktavia, Mela, Sofianti, Rine Ladiva, Sofi Suryasnia, Tati S. Ramlan, Cucu Sugiyati, Nia Albis, kemudian Public Relation Jakarta, Dini El Andri, Eliana Rita, Yulizar Dianasari, dan Ibu Lolo ya tambahan. Baik Ibu, itu mungkin yang sore hari ini sangat menantikan pengukuhannya dari Ibu. Saya hanya ingin menutup bahwa mudah-mudahan sahabat-sahabat semua setelah dikukuhkan oleh Ibu Wagub menjadi lebih semangat untuk bersyiar lagi, karena kita meyakini dengan kita sering bersyiar, kita akan menyebarkan kebaikan. Jika orang itu melakukan kebaikan, maka kita akan mendapat pahala dan kebaikan yang sama. Saya tutup dengan jika berbuat baik sendiri itu adalah hal yang sangat biasa. Namun apabila kita berbuat baik bersama-sama, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lulu Madia Utami selaku Ketua Wakaf Ambassador Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Wakaf Ambassador Community sedang melaksanakan pengukuhan pengurus Wakaf Ambassador Community yang insya Allah akan dikukuhkan oleh Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Hajah Lina Marlina SE. Alhamdulillah kami sebetulnya sudah mendeklarasikan komunitas kami kemarin pada tanggal, sebetulnya sudah 5 bulan yang lalu pada bulan April tanggal 1, namun baru kali ini kita dikukuhkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan setelah dikukuhkan ini kita semakin semangat untuk mensiarkan tentang wakaf, karena memang komunitas kami ini lebih kepada ingin ikut serta memberikan edukasi, literasi tentang wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, yang kami sangat prihatin bahwa saat ini kesadaran wakaf di Indonesia ini masih sangat minim. Di penduduk Indonesia 235 juta penduduk muslim, akan tetapi masih 0,4% yang baru sadar wakaf. Untuk itu kami sebagai duta wakaf ingin ikut berperan aktif mensyiarkan dan mendakwahkan betapa pentingnya berwakaf. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan ada sambutan dari pembina Wakaf Ambassador Community
Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Ibu Hajah Lina Marlina SE sebagai pembina Wakaf Ambasador Community. Kami persilakan kepada Ibu Lina. Kalau Teh Lulu tinggi, saya semampai, semeter nggak sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin saya cabut aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Founder Wakaf Ambasador Community atau WAC, Ibu Eka Pujiasih. Yang saya hormati mitra WAC, ada Chef Syariah Business Sun Life Syariah Bapak Norman Nugraha. Tadi saya dengar dari Teh Lulu luar biasa nih Pak Norman nih. Alhamdulillah. Terus juga yang saya hormati Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat Bapak Haji Iman Siswoharjo. Dan yang saya hormati Kepala Perwakilan Wilayah Jabar BMM atau Baitul Mal Muamalat Ibu Lina. Kita sama ya Bu ya, Lina juga. Terus ujungnya sarjana ekonomi juga ya. Masya Allah, kembar dong kita ya Bu ya. Jangan-jangan kita saudara. Dan yang saya sayangi, saya banggakan tentu saja Ketua WAC Jawa Barat Teh Lulu Madia Utami. Terima kasih, tadi sambutannya luar biasa, jadi saya sedikit semakin memahami apa itu WAC. Dan yang saya sayangi para pengurus WAC Jabar yang gelis-gelis, ternyata sebagian itu ada teman-teman yang sudah saya kenal juga, besti-besti saya, Teh Rine, besti saya nih. Terus juga Teh Kiki, Masya Allah, Sadayana, semuanya pokoknya luar biasa, sahabat-sahabat saya, keluarga besar Wakaf Ambasador Community yang juga sama-sama tentu saja sama-sama saya sayangi, saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi amarona bifilatil arham. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi dabil jiddi wal kiram amma ba'du. Ibu-ibu yang saya sayangi, saya banggakan, dan bapak-bapak yang saya hormati, senang sekali hari ini saya bisa berada di sini akan mengukuhkan keluarga besar jajaran pengurus WAC Jabar ya, WAC Jabar. Ketika saya berbicara dengan Bu Yani belum hadir ya. Yang pertama berbicara tentang WAC ini Bu Yani Pak. Bu Yani bilang ke saya, ada WAC, naon ari WAC teh, saya bilang ini Bu wakaf, dan Bu Yani menjelaskan secara detail. Saya tanya itu dari mana bisa wakaf seperti itu, dikumpulkan nanti katanya bekerja sama dengan asuransi ya, bekerja sama dengan asuransi. Tapi katanya Bu Lina ada pro kontra asuransi ini, ada yang bilang gak bisa dengan asuransi. Maka saya bertanya kepada bapak mertua saya. Kebetulan bapaknya Pak Wagub ini, Pak U ini dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, keluarga besar pesantren. Jadi kalau saya nanya urusan agama, saya nggak usah jauh-jauh Pak, ke tetangga sebelah kasur saya. Saya tanya Pak U bilang tanya ke bapaknya Pak U, namanya Kiai Haji Soleh Nasihin. Kalau di pesantren kami beliau dikenal sebagai ahli fikih ya. Jadi kalau tanya-tanya urusan begini saya tanya beliau, dan saya juga tadi tanya juga kebetulan tadi ada pengajian di rumah dinas Wakil Gubernur biasa setiap bulan. Mangga ibu-ibu kalau misalnya nanti bulan depan mau hadir, ada pengajian di rumah dinas Wakil Gubernur Jawa Barat. Tadi gurunya itu selalu itu saja, tidak ganti-ganti Pak. Jadi gurunya itu lagi karena kami menganggap ini harus ada sanadnya, ilmunya harus jangan ganti-ganti, itu aja gitu. Tadi saya tanya, saya bilang, Bi mohon doana Bi Haji Dali, raina pun biang gitu. Saya tanya lagi ke Bi Haji Dali, mohon doanya saya nanti mau meresmikan WAC. Apa itu WAC? Saya jelaskan WAC teh naon gitu ya.
Terus saya bilang ini juga sama, saya jelaskan dari asuransi. Beliau bilang dan bapak saya, Pak UU, bapak mertua saya bilang tidak apa-apa, boleh kalau dengan asuransi. Apalagi nanti tujuannya luar biasa, kejarannya adalah untuk bekal kita di yaumil akhir nanti. Ya. Saya bilang, Bi, keren. Nah gening ada komunitas seperti itu katanya gitu. Bapak mertua saya bilang begitu. Iya Pak, alhamdulillah ada komunitas ini di Jawa Barat. Mudah-mudahan ini jadi penggerak masyarakat seluruh Jawa Barat untuk bisa mewakafkan sebagian hartanya ya gitu. Karena orang itu banyak yang tahu, banyak yang paham, banyak juga yang sudah melaksanakan. Tapi dengan hadirnya organisasi atau komunitas seperti ini di Jawa Barat, tentu saja ini menjadi angin segar untuk masyarakat di seluruh Jawa Barat. Angin segar juga untuk pemerintah tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, tapi juga untuk pemerintah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Angin segar apa? Angin segar supaya masyarakat bisa terbantu dengan komunitas yang mampu menggerakkan teman-temannya. Ini baru 40, berapa orang anggotanya? 40 hampir 50 orang. Ini dari komunitas yang hampir 50 orang ini saya yakin teman-teman yang tergabung dalam WAC hari ini akan dikukuhkan ini sudah niatan dari dalam hatinya masing-masing agar komunitas ini berjalan luar biasa, dan tentu saja sekali lagi kejarannya adalah hidup yang jauh lebih luar biasa di yaumil akhir nanti. Tidak hanya berkumpul di dunia saja, insya Allah berkumpul di akhirat nanti, amin ya Allah. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang luar biasa untuk WAC ini. Mudah-mudahan WAC ini semakin berkembang luar biasa dan semakin banyak membantu masyarakat yang ada di Jawa Barat. Teteh-teteh semuanya, PR di Jawa Barat ini banyak. Selalu saya sampaikan, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Ibu Cinta, Bu Atalia, Ibu Gubernur selalu menyampaikan. Kami semua menyampaikan, masyarakat di Jawa Barat ini banyak. 27 kota kabupaten dengan sekian ribu kelurahan dan desa, dengan jumlah masyarakat Jawa Barat sekitar 50 juta jiwa penduduk Jawa Barat, hampir 50 juta jiwa penduduk Jawa Barat. Ini PR yang luar biasa. Di tengah masyarakat yang luar biasa, tadi Teh Lulu menyampaikan pernah datang ke Tasikmalaya. Iya betul, di Tasikmalaya masih banyak yang harus dibantu. Bahkan kota Tasikmalaya kemarin itu dianggap salah satu kota paling miskin di Jawa Barat. Padahal itu kota kelahiran saya. Sedih. Tapi ya itulah yang terjadi. Kenapa? Mungkin pemerintah punya hitung-hitungan tersendiri. Kenapa? Kota Tasikmalaya disebut sebagai salah satu kota yang paling angka kemiskinannya paling banyak di Jawa Barat. Belum kota-kota yang lain. Kalau teteh-teteh jalan-jalan nih keren nih. Kalau kemarin ke Tasik, mungkin bisa jalan-jalan ke Sukabumi, mungkin bisa jalan-jalan ke Cianjur, tapi tidak di daerah perkotaannya, mungkin bisa ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan lagi. Jampang Kulon, Jampang Surade, mana deui, masih banyak di Jawa Barat. Jadi kayaknya PR-nya ini luar biasa. Saya yakin nih komunitas WAC ini akan jalan-jalan lebih banyak lagi ke seluruh Jawa Barat. Ya, jadi sekali lagi apresiasi luar biasa saya sampaikan kepada komunitas WAC ini yang terhimpun dari ibu-ibu yang luar biasa. Tadi disampaikan mudah-mudahan nanti ada bapak-bapaknya juga gabung katanya gitu ya. Tapi mungkin bapak-bapaknya mah cukup lah. Biasanya bapak-bapak cukup ditowel oleh istri ya Pak ya. Kalau sudah dibujuk oleh istri biasanya bapak-bapak mah lancar ya. Keluarga besar komunitas Wakif Ambassador Community atau WAC yang saya sayangi dan saya banggakan nih. Kita ketahui bersama bahwa ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa di mana kita sudah meninggal, ketika sudah meninggal semua amal dari kita semuanya itu putus. Bahasa Sunda orang pasantren mah di mana geus maot teh sakabe awakna teh pegat gitu, amalna teh pegat gitu kan. Semua amalnya terhapus kecuali ada 3 hal. 1, sedekah jariyah, yang kedua anak yang soleh soleha, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Sedekah ini banyak. Sedekah ini ada sedekahnya. Sedekah itu apa? Sedekah itu memberi karena kita kasihan. Itu sedekah. Sedekah itu adalah memberi karena kasihan. Yang kedua ada jariyah. Jariyah ini hampir sama dengan wakaf. Kalau jariyah ini mungkin tadi Teh Lulu menyampaikan,
Kalau memberikan dalam bentuk barang, biasanya dalam agama Islam disebut sebagai jariyah, ya, betul. Terus juga ada hadiah. Hadiah itu apa? Hadiah itu ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain setelah karena orang lain memberikan kebaikan terhadap kita, itu hadiah. Atau karena kita karena kebaikan orang lain terhadap kita, itu hadiah, biasanya seperti itu, ya. Terus juga ada hibah. Itu kalau hibah ini memberi tanpa karena, memberikan tanpa karena, itu hibah. Terus kemudian ada infak. Kalau infak itu memberi dengan aturan, ya, ada 2,5%, zakat 2,5%, itu memberi dengan aturan. Terus juga kemudian ada wasiat. Wasiat itu ketika ya kita memberikan wasiat ini, wasiat ini bisa juga disandingkan dengan wakaf, ya. Wasiat itu sama, ada aturannya. Wasiat itu misalnya memberikan sebagian harta kita, tidak lebih, tidak boleh menurut aturan agama, tidak boleh lebih dari 1/3 bagian, ya, bagian dari harta kita. Lalu kemudian wakaf, tentu saja yang pasti kita ini harus paham. Wakaf itu seperti apa? Wakaf ini adalah mengeluarkan harta yang bermanfaat untuk agama, itu wakaf. Mengeluarkan harta kita yang sangat bermanfaat untuk agama. Wakaf bermanfaat tentu saja. Wakaf itu biasanya memberikan wakaf itu biasanya dalam bentuk tanah atau dalam bentuk bangunan. Itu wakaf, ya, biasanya. Dalam bentuk tanah, dalam bentuk bangunan. Diberikan untuk kemanfaatan agama. Untuk madrasah, untuk pesantren, untuk masjid, untuk apalagi? Tidak hanya tanahnya saja, mungkin bangunannya, membangun masjid, membangun pesantren, membangun asrama di pesantren. Banyak yang memberikan wakaf. Lihat misalnya contoh, alhamdulillah ke pondok pesantren kami Miftahul Huda Manonjaya ini banyak yang memberikan wakafnya. Salah satu contohnya adalah kami punya santri 7.000 orang. Santri kami 7.000 orang. Satu kobong, nanti mungkin teteh-teteh boleh berkunjung ke tempat pesantren kami. Banyak pesantren seperti itu di Jawa Barat. Satu kobong itu satu kamar petak, tapi diisi oleh 20 orang, 10 orang minimal. 10 orang santri yang tidur bukan hanya tidak di kasur, tapi mereka punya kasur lipat yang nanti setelah beres tidur, bangun tidur, mereka lipat lagi, diberesin di lemarinya masing-masing. Itu hampir beberapa orang. Nah, banyak orang tua siswa, orang tua murid, orang tua santri datang kemudian saya ingin mewakafkan ngebangun lagi madrasah untuk mereka tidur, untuk para santri tidur, seperti itu. Jadi wakaf ini sekali lagi adalah mengeluarkan harta yang ada manfaatnya untuk kepentingan agama. Nah, kalau misalnya kita ingin punya sesuatu, ingin mengeluarkan harta yang tidak akan berhenti amalannya, tidak akan berhenti doa-doanya terus sampai kiamat, sampai kiamat, sampai hari nanti perhitungan kita mau ke surga mau ke neraka gitu ya, naudzubillah min dzalik. Sampai nanti hari perhitungan itu salah satunya adalah wakaf. Jadi kalau wakafnya pesantren, wakafnya masjid, selama masjid itu makmur atau misalnya masjid itu tidak makmur misalnya, itu karena kita sudah meniatkan untuk membangun masjid, insya Allah amalnya itu akan terus, pahalanya itu akan terus mengalir sampai kita jemput nanti di yaumil akhir. Ada sebuah cerita. Ini berapa menit ya saya bicara? Ada sebuah cerita. Seorang suami dengan seorang istri meninggal istrinya dulu, lalu meninggal suaminya, ya. Terus ketika di alam barzah, malaikat melihat yang satu suaminya itu duduk santai di kursi dengan dikelilingi buah-buahan, minuman, duduk santai. Sementara istrinya itu sedang begini, kipas-kipas, ibu, bapak, kipas-kipas naon, mengipas-ngipas api neraka di alam kubur yang akan hampir menyentuh. Api nanti belum masuk neraka, di alam kubur masih jauh,
masih di perhitungan alam barzah, beda ya Bu ya, belum masuk, belum ada penentuan surga dan nerakanya, masih kipas-kipas. Ditanya, kenapa suaminya duduk manis dengan buah-buahan? Karena dia banyak bersedekah dan pernah berwakaf untuk kepentingan agama. Masya Allah. Yang kedua, kenapa istrinya kipas-kipas? Dia tidak berwakaf, dia tidak banyak bersedekah, hanya sekali dia bersedekah. Ketika dia terima gaji dari suaminya, melihat orang yang kelaparan, dia berikan sedikit rezeki gaji suaminya kepada orang yang kelaparan. Bayangkan Bu, hanya dari gaji sedikit yang diberikan kepada orang yang kelaparan, ibu itu mampu mengipas-ngipas api neraka yang akan menyentuh badannya. Apalagi kalau kita bisa memberikan yang lebih, salah satunya dengan apa yang dilakukan oleh WAC ini. Masya Allah. Betul Bu? Makanya saya bilang WAC ini keren, luar biasa keren. Di tengah masyarakat yang sekarang lagi limbung, Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan, aduh jangan sampai nanti tahun depan ini kemungkinan resesi. Terus semua para kiai itu diminta untuk berdoa, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, minta syafaat dari Nabi Muhammad, minta pertolongan dari Allah supaya resesi itu hanya perkiraan manusia, karena yang maha kuasa adalah Allah. Allah maha kuasa memberikan, menggantikan yang mudah menjadi susah dan menggantikan yang susah menjadi lebih mudah. Seperti ketika kemarin pandemi, kita tidak pernah tahu apakah akan ada pandemi. Tidak ada yang tahu. Apakah besok ternyata kita kemarin mengalami pandemi sampai semua orang tidak boleh keluar rumah. Ya, dan hari ini pun mudah-mudahan kita tidak tahu, mungkin tidak akan terasa, kebaikan itu tidak akan terasa hari ini. Kita tuh kadang-kadang begini, kita berbuat baik karena Allah pernah berfirman bahwa setiap kebaikan akan diganti dengan satu kebaikan, diganti dengan 10 kebaikan. Maka kadang-kadang manusia itu menunggu kapan ya kebaikan itu dibalas oleh Allah. Betul Bu? Tapi mudah-mudahan dengan komunitas wakaf ambasador ini yang luar biasa, yang hari ini akan dikukuhkan, lahir keluarga perempuan-perempuan terutama yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa, yang juga mampu membantu sesama dengan wakaf ini. Dan dari wakaf ini mudah-mudahan banyak terbantu masyarakat yang masjidnya kurang bagus, yang fasilitas masjidnya atau madrasahnya kurang bagus, pesantrennya kurang bagus, teteh-teteh semua kalau jalan-jalan ke seluruh Jawa Barat, itu luar biasa. Banyak pesantren-pesantren yang santrinya banyak, tapi pesantrennya biasa saja. Mungkin jauh dari biasa. Pesantrennya kalau saya bilang butut, tapi ilmu kiainya sangat dinanti oleh santrinya, maka santrinya banyak. Gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita bantu. Nah saya tadi kata Teh Lulu mungkin butuh nanti pencerahan atau apa kan pencerahan informasi harus kemana nih wakafnya harus kemana. Ini luar biasa ya. Nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan PKK dan lain-lain, bisa bekerja sama untuk mencari tahu ini benar nggak. Jangan sampai seperti kemarin tadi saya bercerita dengan Bu Atalia, Bu Lina, kita ini sudah pernah memberikan membantu masyarakat yang tidak mampu, katanya tidak mampu, katanya begini-begini, tapi ada aja masyarakat yang nakal, punten Bapak. Ternyata memang orang itu tidak layak untuk dibantu. Di kemudian hari, berapa hari kita setelah membantu mereka, ternyata kami baru tahu bahwa itu teh pura-pura tidak mampu, itu teh pura-pura membutuhkan, bahkan rumahnya itu rumah pinjam dari orang lain, rumah bututnya seperti itu. Ya, dan kalau teteh-teteh jalan-jalan ke kampung, ya ke kampung-kampung contoh di Ciamis, di Cianjur, mungkin banyak rumah yang biasa saja ya Bu ya, banyak rumah yang biasa saja, bahkan terkesan panggung, tapi jangan salah, mungkin sawahnya hektaran. Di kota mah mungkin nggak tahu, mungkin ibu-ibu di sini apakah, saya sih yakin kalau ibu-ibu di sini mungkin sawahnya hektaran.
di kampungnya. Nah, kalau di kampung seperti itu maka koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, dengan bank muamalat, dengan tentu saja dengan Syep Syariah, Bisnis Sun Life Syariah ini ya. Mungkin itu kalau Bisnis Sun Life ini mungkin punya data juga di masyarakat mana yang harus dibantu ya. Dan nanti juga insya Allah mungkin kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi. Kalau untuk pesantren insya Allah saya bisa memberikan informasi yang banyak Teteh ya insya Allah. Karena PAU ini, kami ini dari pesantren PAU ini alumninya di seluruh Indonesia juga banyak. Tapi saran saya mungkin bisa ya membantu ke jauh-jauh sampai mentas laut, leuweung, gunung gitu kan ya. Bisa, tapi saya sih tetap menyarankan mudah-mudahan tetap masih bisa membantu dulu keluarga teman-teman yang ada di Jawa Barat. Karena ini luar biasa. Bayangkan saja 50 juta penduduk Jawa Barat. Kemarin kami baru ngobrol-ngobrol. Ini gimana nih? Perempuannya perlu dibantu, masyarakatnya perlu dibantu di tengah krisis pandemi sekarang ini. Banyak yang terdampak. Tidak hanya para tukang ojek, tidak hanya para pedagang kaki lima, tidak hanya para pengusaha, tapi juga berdampak kepada para kiai, para ustadz, para ustazah yang biasa mereka diundang untuk pengajian, yang biasa santri datang, yang biasa santri ada orang tua. Kalau di pesantren ini tidak berharap orang tua santri itu datang untuk memberikan amplop dan isinya gitu ya. Kalau amplop doang mungkin banyak ya, amplop dan isinya. Tapi lebih berharap kepada ketika datang ini ada silaturahmi. Ya, ada tali silaturahmi, tahu oh ini orang tuanya dan lain-lain. Nah, biasanya orang tua murid itu datang, tidak boleh ada yang datang. Nah, dampak itu kadang-kadang tidak terfikirkan oleh yang lain. Yang dipikirkan adalah dampak terhadap PHK-nya dan lain-lain dan sebagainya. Itu juga bagus, itu juga wajib dibantu. Tapi juga ada sisi lain dari para kiai, para ustadz, para ustazah mungkin perlu diperhatikan juga oleh semuanya. Maka sekali lagi WAC ini lahir di Jawa Barat di tengah kekeringan, kehausan masyarakat. Bagaimana nih bisa dibantu pesantren ini, masjid ini yang bisa dibantu. Maka sekali lagi saya sampaikan luar biasa dan tepuk tangan untuk WAC. Mudah-mudahan komunitas ini semakin hebat, semakin kuat, semakin luar biasa dan semakin menebarkan manfaat dan barokah yang luar biasa untuk diri pribadi nanti yang akan kita jemput yaumil akhir tentu saja, dan untuk masyarakat yang ada di seluruh Jawa Barat. Untuk teman-teman nanti yang dikukuhkan, saya ucapkan selamat juga. Sebelum saya kukuhkan, saya ucapkan selamat lebih dahulu. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin luar biasa, dan mudah-mudahan semakin bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung dengan WAC ini. Nanti silahkan jalan-jalan ke kota kabupaten, mungkin di kota kabupaten bisa dibentuk WAC-nya juga ya. Di kota kabupaten, 27 kota kabupaten dimotori oleh teteh-teteh yang ada di hadapan saya hari ini, mungkin bisa keliling di seluruh Jawa Barat, seluruh kota kabupaten, ada 27 kota kabupaten PR-nya. Jadi dibentuk lagi sehingga manfaatnya akan semakin menyebar luas ke seluruh Jawa Barat. Yang harus dicatat sekali lagi, ingat 50 juta penduduk Jawa Barat PR-nya. Jangan hanya di daerah perkotaan, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok yang ada di Jawa Barat. Semangat teman-teman WAC, mudah-mudahan panjang umur, sehat, rezekinya semakin berlimpah, dan mudah-mudahan kita nanti berkumpul tidak hanya di sini saja, tapi nanti di yaumil akhir di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita kumpul nanti di surganya Allah, makan-makan lagi. Amin. Hatur nuhun, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Lina, boleh stay dulu sebentar. Akan ada penyematan kepada dari ketua WAC, Wakaf Ambassador Community, kepada Ibu Lina selaku pembina Wakaf Ambassador Community.
Oke, baik ya. Bersamaan dengan hari ini, tanggal 30 kemarin ya, Ibu Lina baru saja berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday, birthday to you. Ya. Oke. Baik ya, silakan Ibu Lina boleh duduk terlebih dahulu ya, bersamaan dengan berulang tahunnya dan juga sambutan dari Ibu Lina selaku pembina dan juga wakil gubernur dari Jawa Barat. Baik, selanjutnya adalah pelantikan pengurus wakaf ambasador community, yang dimana saya memanggilkan kepada pengurus untuk maju ke depan, ke semua pengurus untuk maju ke depan ya. Saya meminta kepada pengurus untuk maju ke depan karena kita akan melakukan prosesi pengukuhan ya, pengukuhan atau pelantikan pengurus wakaf ambasador community oleh pembina Ibu Hajah Lina Marlina. Jadi kami persilakan untuk pertama-tama kepada para pengurus untuk maju ke depan terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan. Mau dipanggil? Sebelum ketua itu dulu ya, ini tuh pengembangan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat wakaf ambasador community, dengan ini saya panggilkan akan melaksanakan ke acara utama kita semua yang sudah sangat dinanti-nantikan. Berikut nama-nama yang dipanggil, silahkan maju ke depan karena akan dipasangkan pin sebagai tanda resmi pengukuhan pengurus wakaf ambasador community. Berikut kami panggilkan Ibu Eka Pujiasi sebagai founder. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Kemudian saya sendiri, Wakil Ketua Ibu Herawati. Mungkin nanti menjadi 2 baris ya, jadi agak ke depan ya. Ibu Herawati, kemudian Sekretaris Ibu Egi Regi Dali Murni, Wakil Sekretaris Mina Purnamasari, Bendahara Lisa Marlina, Wakil Bendahara Sani Insani. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Arman. Baik, selanjutnya adalah wakaf coach yang berhalangan hadir, oke, Dewa Ayu. Lalu ada seksi acara Ibu Weti Budiarti. Dari pengembangan organisasi ada Ibu Yani Asma Winata, Ibu Lilis Yus Ginarti, dan ada Ibu Rizky Ananda Musa. Lalu dari public relation ada Oshi Anggandari, ada Heni Pangayaungan, ada Ocha Cahya, ada Ibu Cut Oktavia, Ibu Mela, Ibu Sofianti, Rina Ladiva, Ibu Sofi Sureyasnia, Ibu Tati S. Ramlan, Ibu Cucu Sugiati, Ibu Nia Albis, serta dari Public Relation Jakarta ada Ibu Dina L. Andri,
Ibu Eliana, dan yang terakhir Ibu Yulizar Diana Sari. Dan juga ada Ibu Lolo ya untuk Public Relation Jakarta. Silakan. Kami persilakan kepada Ibu Haja Lina Marlina untuk menyematkan bros ya kepada para pengurus Wakaf Ambassador Community. Disematkan ini membuktikan, penyematan ini membuktikan pengukuhan untuk pengurus Wakaf Ambassador Community yang terus melakukan dan menginformasikan manfaat wakaf. Boleh nggak sambil latihan dulu? Baik ya, telah disematkan satu persatu. Oh, oke, baik ya. Dirasa cukup Bu Lina untuk simbolis aja. Oke, oh nggak apa-apa semuanya. Oh baiklah kalau begitu. Ya. Supaya berasa ya, jadi semuanya diberikan pin, oke, diberikan pin, oke, ya. Diberikan spin biar lebih semangat, karena langsung diberikan oleh Ibu Lina, ya, selaku pembina dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat. Jadi satu persatu pengen banget tadi disematkan pin. Oh istri Wakil Gubernur, oke, istri Wakil Gubernur. Ya, dimana satu persatu disematkan pinnya menandakan pengukuhan dan sebagai pengurus Wakaf Ambassador Community. Oke, ya. Luar biasa ya Ibu Eti diberikan. Oke. Ya. Sebagai satu tanda dan simbolis. Oke. Dikasih pin, difoto sampai berapa banyak ya Bu? Luar biasa ini ya. Luar biasa sekali ya. Selanjutnya lagi, oke. Wow, luar biasa sekali. Selanjutnya telah disematkan pin juga. Ya, silakan. Ya, dimana kita lihat dengan seragam yang luar biasa. Ya, rekan-rekan semua menandakan bahwasanya kesiapan kita ya untuk secara seragam, secara bergerak bersama-sama di Wakaf Ambassador Community ini ya. Tentunya menginformasikan bagaimana tadi wakaf langsung dan wakaf wasiat. Oke. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Selanjutnya lagi disematkan pinnya lagi. Ya, rekan-rekan semua ya, ini menjadi satu simbolis yang luar biasa. Kapan lagi dengan Ibu Lina bisa berfoto, bisa disematkan pinnya, dan juga pastinya ini menjadi momen yang luar biasa sekali ya untuk teman-teman dari Wakaf Ambassador Community. Oke. Ya, selanjutnya. Ini momen yang sangat luar biasa dikukuhkannya dari Wakaf Ambassador Community.
yang nantinya akan membantu masyarakat Indonesia melalui program-program baik wakaf langsung maupun wakaf wasiat tadi ya. Yang tentunya tidak saya informasikan bekerja sama dengan tadi salah satu mitranya adalah Sun Life Syariah. Ini momen yang sangat luar biasa. Oke, diambil lagi fotonya. Menjadi seorang wakaf ambasador ya, membantu masyarakat Indonesia lewat program-program wakaf yang ada di Indonesia. Ini menjadikan kita bisa berbagi lewat program dan juga lewat wakaf langsung dan juga wakaf wasiat tadi. Ya, tentunya ini menjadi momentum awal dan juga bisa tadi diinformasikan Ibu Lina mungkin mengajak orang-orang dari kota-kota yang lain untuk bisa bersama-sama kita membantu masyarakat Indonesia lewat wakaf ambasador community. Baik ya, oke. Setelah disematkan semua, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, dengan Ibu kita foto bersama terlebih dahulu. Mungkin para fotografer boleh mengarahkan para komunitinya. Oke, baik ya. Bersama mungkin pengen mengajak Pak Norman Nugraha selaku Chief Syariah Bisnis dari Sun Life Syariah. Lalu ada Bapak dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Silakan Ibu juga, Ibu Lina juga. Silakan. Baik, mungkin boleh dibantu diaturkan posisi duduknya. Oke, laki-laki di pinggir. Oke, baiklah. Biar seimbang ya. Boleh merapat, boleh agak merapat. Diseimbangkan, boleh di sebelah satu, di sebelah sana. Oke, baik ya. Oke, boleh agak serong. Yang di tengah-tengah, yang di sebelah kanan serongnya ke kiri. Oke, baik ya. Oke, baik ya. Ini menjadi satu keluarga yang luar biasa. Ayo. Ya, Ibu, ayo semuanya aja Bu, Ayo Bu, mangga Bu. Oh, oke, baiklah. Baik, mungkin ada tadi dari dua orang, oke, anggota. Silakan bergabung, yuk. Silakan bergabung. Untuk kita ambil foto lagi, ambil foto lagi. Ya kan? Kapan lagi nih foto sama Ibu Lina? Baik ya. Oke, luar biasa sekali. Baik ya, teman-teman semua dari para pengurus, oke, ya. Ini momen yang sangat luar biasa dikukuhkannya yang namanya pelantikan untuk pengurus dari Wakaf Ambasador Community, dan juga terima kasih kepada Ibu Pembina selaku Ibu Hajah Lina Marlina, istri dari Wakil Gubernur, dan juga sebagai pembina dari WAC. Selanjutnya akan ada pembacaan ikrar wakaf yang akan dibacakan oleh Ketua Wakaf Ambasador Community,
Ibu Lulu Media Utami. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik teman-teman sekalian, kita akan melangkah kepada acara utama yang kedua, yaitu agenda rutin penyerahan wakaf langsung dari seluruh anggota Wakaf Ambassador Community yang pada bulan ini diserahkan kepada Nazir Wakaf Baitul Mal Muamalat. Kami persilahkan Ibu Lina untuk ke depan. Teman-teman mohon perhatiannya, silahkan untuk semuanya hadir di depan, terutama untuk Ibu Pembina, Ibu Wagub, kami persilahkan ke depan karena kita akan melaksanakan ikrar wakaf. Ini agenda rutin Ibu, agenda rutin dari WAC setiap bulan, iuran wakaf langsungnya diserahkan kepada Nazir Wakaf. Jadi setiap bulan kami berkumpul silaturahim untuk menyerahkan, melaksanakan salah satu rukun ikrar wakaf. Gitu. Mangga Ibu dibalik itu Ayo teman-teman silakan seperti biasa berdiri karena kita akan segera melaksanakan ikrar wakaf. Mudah-mudahan wakaf yang diserahkan pada hari ini bisa digunakan untuk amal jariah dan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yuk semua ke depan. Oh, itu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2022, kami dari Wakaf Ambassador Community beserta seluruh anggota yang akan saya bacakan menyerahkan amanah untuk diserahkan kepada Nazir Wakaf Baitul Mal Muamalat. Dengan ini mudah-mudahan apa yang kami serahkan menjadi amal ibadah jariah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wa ummahat. Berikut nama anggota Wakaf Ambassador Community yang menyerahkan wakaf pada bulan Oktober ini. Nomor 1, Herawati binti Nana Rohana, Eka Pujiasi binti Imam Pargu, almarhum Imam Pargu bin Karto Kasman, Yani Asmawinata binti H. Ekon Sukanta Asmawinata, Maryam Lembawati Salim binti Muhammad Salim, Eliana Rita binti R. Itoh Kosasi, Lisa Marlina binti Joni Amir Daengsiki, Marlina Amir binti Nazarudin Jalal, Muhammad Sibli bin Devisa, Hajah Emai Siti Mulujum binti Ojo Sujati Merah, Egi Regi Dali Murni binti Tubagus Ruswandi, Sani Insani Dewi binti Tatang Wahyu, Dewa Ayu Putu Sukartini binti Dewa Putu Sukarja, Rizki Ananda Musa binti Imran Musa, Heni Yuniati binti H. Ikhrulin Lufi Sarasakti, Heni Handayani binti H. A. Nono Sambas, Fani Okta Febrina binti Yohan Ahmad Nurjaman, almarhum Muhammad Faizil Akbar bin H. Ahmad Maki, Rine Ferayanti binti Hayayan Hidayat, Nina Purnamasari binti H. Toto Sugianto, Cucu Sugianti binti Lili Aju Direja, Cahyaningsih Teja Wisastra binti Anilaida, Dini Lestari binti H. Jedi Sukriya, Weti Budiarti binti H. Atom Somadi Wajaya, Sofianti binti Willy Haryono, Agustina binti Karlan Syarif Apandi, Cut Oktavia binti Teguh Hasan Hamzah. Bismillah, saya serahkan kepada Ibu Lina sebagai perwakilan dari Baitul Mal Muamalat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima ikrar wakaf dari untuk Baitul Mal Muamalat sebagai nazir dengan nama-nama tersebut di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
klinik ya. Oke, ini untuk klinik DNA di Depok. Tapi mungkin nanti kita tukar ya Bu ya. Ini ada kekeliruan. Wakaf tunainya akan dipergunakan untuk klinik DNA di Depok. Terima kasih. Pembangunan klinik, betul. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu diserahkan nama-namanya, mangga. Ibu mangga pilih dari. Oh, ngiring aja. Oh, ngiring aja. Teman Bu Lulu mereka. Baik ya, selanjutnya akan ada press conference, oke, Bapak Ibu semua di lantai 2 ya, yang dimana di press conference ini akan diikuti oleh Ibu Pembina, Ibu Wagub, Ibu Lina, lalu ada penasehat dan founder dari Wakaf Ambassador Community, Ibu Eka Pujiasih. Untuk kita persilahkan ke lantai 2 untuk melakukan press conference. Lalu ada ketua dari WAC Ibu Lulu Madia, lalu ada wakil ketua Ibu Herawati, ada juga bagian pengembangan organisasi Teh Yani dan Teh Lilis serta Kiki, serta bendahara ada Ibu Lisa, Ibu Sansan, sekretaris ada Ibu Egi, Ibu Meimei, serta dari seksi acara ada Ibu Weti, lalu ada dari Public Relation Ibu Yuli Zardiana Sari dan Cut Pia. Kami persilakan ke atas nama-nama yang dipanggil untuk melakukan press conference, lalu yang lain bisa menikmati hidangan di sebelah kanan dari ruangan. Terima kasih. Ya, kedua Pak ya, langsung sama yang wasiat itu seperti apa, terus dengan adanya komunitas ini, apalagi ada beberapa ambasador begitu kan, apa sih harapannya, apakah nitip program apa aja nih gitu kan, terutama yang dari Jawa Barat. Siap. Baik. Siap. Bu Lina mungkin bisa disampaikan seperti apa sih Bu kondisi ataupun antusiasme masyarakat terkait wakaf Bu, baik langsung maupun wasiat Bu Lina. Iya, sebenarnya mungkin kalau selama ini masyarakat juga sudah paham dan sudah banyak juga yang berwakaf, bersedekah, berinfak dan lain-lain gitu kan ya. Tapi mungkin dengan adanya komunitas WAC ini ya, insya Allah harusnya mampu bisa membantu teman-teman yang lain untuk semakin semangat berwakaf. Saya lihat sih kesadaran masyarakat untuk bersedekah, untuk berinfak dan salah satunya juga adalah berwakaf ini semakin luar biasa gitu kan. Cuma kalau sedekah, infak itu banyak sekali. Yang wakaf ini masih sedikit gitu kan. Kalau wakaf mungkin tidak sebanyak yang bersedekah, yang berinfak bersedekah itu. Tapi kalau wakaf itu masih sebagian kecil saja gitu. Karena orang itu berpikir begini, kalau wakaf itu kan dalam bentuk tanah atau bangunan. Ya, itu wakaf. Nah, kalau untuk berwakaf membangun masjid, satu orang ngumpulin 250.000, 300.000 per bulan kayaknya entah kapan. Tapi banyak masyarakat yang juga belum paham ternyata dengan komunitas ini mungkin akan bisa memberikan motivasi atau edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata berwakaf itu bisa, meskipun dengan mengumpulkan yang tadi Bu Ketua WAC bilang hanya seharga kopi dulu per bulan, tapi nanti insya Allah mungkin bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah dan lain-lain seperti itu. Nah Bu, dari kegiatan komunitas ini ada nggak yang bisa disinkronisasikan dengan program-program pemerintah provinsi Bu? Banyak, sebenarnya banyak dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, bisa juga dengan Bajnas gitu kan ya, bisa bekerja sama dengan Bajnas juga gitu kan. Hari ini kalau ke Bajnas itu yang tadi saya sampaikan, semakin banyak orang yang paham tentang sedekah, tentang zakat dan lain-lain, tapi yang pemahaman tentang wakaf itu sedikit gitu. Jadi ini bisa berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah tentu saja, tidak hanya di pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah kota kabupaten
kabupaten di seluruh Jawa Barat. Bajnas itu kan tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, ada juga di seluruh kota kabupaten. Dinas Kesehatan juga tidak hanya di Provinsi Jawa Barat, ada di seluruh kota kabupaten. Dan mereka yang lebih paham dan lebih tahu mana daerah atau wilayah mana yang lebih membutuhkan. Jadi tidak hanya cerita dari A, dari B, dari C, tapi kalau pemerintah tuh biasanya by data. Ini datanya begini, ini yang dibutuhkan seperti ini gitu. Karena saya sih mengingat nih antusiasme dari teman-teman WAC ini luar biasa gitu. Semangatnya keren banget gitu kan. Hari ini semuanya hadir gitu, meskipun tidak semuanya hadir, tapi dengan komunitas ini yang tadi wakaf secara langsung tiap bulan diberikan, terus wakaf nanti yang ketika meninggal punya tabungan yang akan bisa dijemput yaumil akhir, saya bilang tadi itu luar biasa sekali. Bu, biasanya kan Ibu kan sering keliling lah ke Jawa Barat gitu kan. Yang paling ngikutin apa sih Bu? Kayak tadi kan ada klinik ya di Depok. Nah, kira-kira selain klinik, tadi ada mungkin sumber air bersih, kira-kira apa lagi Bu? Yang macam-macam Pak, macam-macam itu. Biasanya itu masjid-masjid itu udah ada yang butuh sarana air bersih, itu paling banyak tuh sarana air bersih ya, untuk masjid, untuk pesantren gitu, terutama untuk pesantren. Kalau saya sih mungkin bukan hanya karena saya orang pesantren, tapi karena di pesantren itu anggaplah satu RT atau satu desa atau satu kecamatan tumplek-blek di satu lokasi yang sama. Maka bagaimana coba Akang bayangkan, kita bayangkan kalau mau ke toilet ngantri, kalau mau ke ngapa-ngapain tuh ngantri gitu kan. Nah, banyak sekali pesantren-pesantren yang membutuhkan uluran tangan, bantuan-bantuan dari masyarakat yang punya rezeki lebih ya, untuk bisa membantu mereka, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, terus masjid-masjid. Itu kan kalau wakaf itu tadi saya sampaikan, wakaf ini adalah mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama, gitu kan. Kepentingan bukan kepentingan perorangan, tapi kepentingan agama, gitu kan. Untuk kepentingan agama, tujuannya untuk agama. Yang tujuannya untuk agama tentu saja yang itu tadi saya sampaikan, masjid, pesantren, madrasah, mushola, dan lain-lain seperti itu, atau tempat-tempat belajar dalam agama, menimba ilmu agama gitu, seperti itu. Ya, Bu, kan kalau dari komunitas sendiri Bu, program terdekat dan juga prioritas, dan mungkin tadi ya bisa disinkronisasikan dengan pemerintah provinsi seperti apa Bu? Ya, sebetulnya kami memiliki program tetap seperti yang disaksikan oleh teman-teman semua. Setiap bulan itu kita melaksanakan ikrar wakaf, yang mana kita kumpulkan setiap bulan dari setiap anggota minimal Rp250.000. Jadi itu minimal, tapi maksimalnya unlimited. Jadi misalkan mau 1 juta atau 2 juta juga diperbolehkan. Nah, mengenai program kita juga sebetulnya kan kita namanya wakaf ambassador community, yang mana ambassador di sini adalah sebagai duta wakaf. Untuk itu kami membekali teman-teman yang ada di WAC ini untuk mensyiarkan tentang wakaf. Tentu saja setiap bulan kami mengadakan pertemuan, baik itu kalau kemarin ketika pandemi kami via online lewat Zoom, untuk teman-teman mendapatkan ilmu yang bisa disiarkan kepada masyarakat. Itu program rutin. Kemudian yang selanjutnya adalah kami memiliki visi misi bukan hanya mengembangkan WAC ini di Jawa Barat. Ini merupakan cita-cita kami bisa menciptakan gelombang wakaf kepada seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan di Jawa Barat ini sebagai barometer yang nantinya akan terus berkembang ke kota-kota bahkan provinsi lainnya. Yang insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan menyusul Jakarta, Bogor, kemudian kota-kota lainnya. Karena kami yakin dengan penduduk muslim di Indonesia ini sebanyak 235 juta, kami ingin istiqomah menciarkan tentang wakaf ini kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat saja. Namun untuk sementara mungkin kita pelan-pelan ya, yang insya Allah mudah-mudahan bisa tercapai misi kami. Soalnya juga Bu, ramai bukan soal zakat, wakaf dan sebagainya, soal transparansinya Bu. Nanti apakah ikut membantu mengawal transparansinya sampai detail-detail, karena kan terkadang teman-teman tuh banyak yang punten ragu gitu Bu. Untuk meyakinkannya seperti apa Bu? Itulah yang sebetulnya di komunitas kami kenapa ini perlu saya jelaskan juga. Jadi apabila di komunitas lain atau di grup-grup mengumpulkan uang itu di kas bendahara. Nah, untuk mencegah hal yang dipertanyakan tadi,
kami mengumpulkan uang iuran itu tidak di kas bendahara, akan tetapi kebetulan di WAC ini sudah bekerja sama sekarang ini dengan 12 nazir wakaf, yang mana 2 lembaga nazir wakaf ini yang kredibilitasnya tidak perlu diragukan lagi karena ada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia dan juga OJK dan juga Dewan Syariah Nasional, yang mana sangat-sangat trustable dan akuntabel. Jadi ketika kami mengumpulkan uang setiap bulan itu langsung masuk ke rekening nazir wakaf. Jadi tidak melewati rekening. Kami di sini juga ada bendahara, tapi tugas bendahara kami di sini hanya untuk mencatat. Jadi insya Allah kami amanah, dan 12 nazir wakaf itu juga sangat-sangat amanah. Jadi tidak perlu diragukan lagi, gitu ya. Kalau masyarakat Jawa Barat tuh yang ingin gabung, kira-kira bisa kontak siapa ataupun ada akun Instagramnya nggak, Bu? Kebetulan kami sudah memiliki akun Instagram dengan nama yang sama, yaitu Wakaf Ambassador Community, dan untuk sekretariat ada di Jalan F Veteran nomor 46B. Itu. Ya. Sebagai founder dan penasehat di WAC, mungkin Eka Pujiasih, ya, mungkin ingin menambahkan ya, alhamdulillah hari ini kebetulan pelantikan pengurus juga sudah dikukuhkan oleh Ibu Wagub ya. Nah kita tuh program ke depan ya Bu ya, mungkin menghimbau masyarakat, tadi Ibu sudah bicara bahwa di Jawa Barat aja ada 50 juta. Gitu kan, kalau 1 juta aja ya Bu ya, penduduk Jabar yang berwakaf minimum aja 100.000 ya Bu, berarti sudah 100 miliar tiap bulan ya Bu ya. Nah karena di komunitas ini mungkin kalau selama ini kita bicara zakat, sedekah dari anak SD juga sudah tahu ya Bu ya, tapi untuk wakaf ini memang tugas kita nih para ibu-ibu yang muda, yang sebetulnya mungkin kalau kita bicara zakat di pengajian juga biasa ya Bu ya, sedekah, tapi literasi wakaf ini dari 235 juta penduduk muslim di Indonesia ternyata hanya 0,44%. Jadi PR kita ya Bu, sama-sama ya Bu ya, mudah-mudahan dengan kami punya pembina ya, Ibu Wagub ya, yang ini akan sangat powerful untuk kita ikut bersyiar ya Bu ya. Jadi kalau tadi PR-nya 100.000 aja penduduk Jabar ya, yang tiap bulan berwakaf ada 100 miliar. Nah kita apakan ya Bu ya, mudah-mudahan gitu. Nah di sini juga kebetulan para pengurus ini kan lebih dari 20 orang. Nah kalau 20 orang ini atau komunitas kita tuh sekarang hampir 50 orang, mengajak tiap bulan 1 orang menjadi member Wakaf Ambassador. Dengan 50 orang ngajak 1 bulan depan udah 100 orang ya Bu, 250.000 dikali 100 orang, 100 orang ngajak lagi bulan depan 1 orang, udah berarti 200 orang. Jadi itu yang namanya gelombang wakaf, mungkin itu yang saya tambahkan.